Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi hari ini, di hari Senin, saya sampaikan permohonan maaf dikarenakan belum bisa masuk pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen bisnis syariah ini secara langsung di kelas. Jadi agar tidak kosong kelasnya, saya sampaikan materi untuk hari ini, walaupun di pertemuan ketiga ini adalah pelaksanaan presentasi kelompok, tidak apa-apa. Jadi dialihkan di minggu keempat ya, di pertemuan keempat untuk pelaksanaan presentasi ataupun diskusi kelas. Ya, nanti dipersiapkan untuk kelompok 1 di minggu depan. Untuk hari ini saya belum bisa masuk dikarenakan saya masih kondisi recovery dari kemarin sempat dirawat ya di IGD karena kecapean, jadi harus istirahat dan pagi ini harus kontrol ke dokter. Jadi untuk melihat hasil cek lab juga. Nah, jadi tidak semangat, patah semangat dalam kondisi sakit, tapi saya coba untuk menyampaikan materi ya terkait dengan manajemen poin yang harus kalian pahami juga, karena manajemen poin itu banyak. Jadi kalian harus paham dari 4 unsur yang ada itu satu dulu gitu ya, satu dulu yang harus kalian pahami terkait dengan bagaimana cara mengelola karyawan dengan baik di perusahaan. Ya nantinya nanti ini materi ini nyambung ke materi di mata kuliah tentang manajemen sumber daya insani. Nah, kalau kita lihat manajemen poin itu kan unsurnya banyak ya. Ada human capital management, kemudian ada aset manajemen, ataupun nanti ada money management, cara mengelola keuangan gimana, cara mengelola aset kekayaan itu seperti apa. Kemudian nanti ada manajemen poin yang lain, ada supply chain management, artinya melihat bisnis kita itu kaitannya, hubungannya dengan apa ya, dengan sektor manufaktur seperti apa. Operasional manajemen nanti yang kelima itu ya, jadi mengoperasikan perusahaan dengan baik itu seperti apa. Berarti ada 5 poin terkait dalam manajemen. Karena ini adalah pengantar manajemen bisnis syariah, jadi kita lihat bagaimana maximizing ya your capital ya, your human capital. Jadi artinya itu bagaimana cara memaksimalkan karyawan, karena karyawan itu sebagai capital management, artinya sebagai aset berharga di perusahaan. Jadi siklusnya itu adalah tidak boleh terlepas dari siklus-siklus yang ada sekarang. Jadi kalau kita total itu ada 11 komponen utama yang saling terkait. Jadi yang tujuannya adalah HCM itu singkatan dari Human Capital Management. Ya, jadi HCM itu singkatan dari Human Capital Management. Ya, jadi tujuannya di sini adalah untuk memaksimalkan potensi karyawan, karena karyawan itu adalah sebagai modal berharga di perusahaan. Karena manusia itu adalah yang mengelola. Jadi kalau tidak ada manusia di sebuah perusahaan, berarti perusahaan tidak akan berjalan ya, karena yang manajemennya, yang mengelolanya itu adalah manajemen sumber daya manusia atau manusia itu sendiri. Nah, yang harus kalian ketahui di situ ada siklusnya, itu ada payroll. Payroll itu adalah sistem penggajian. Ya, ini proses penting kalau untuk memastikan karyawan digaji atau enggaknya, itu nanti dilihat sistem payrollnya. Karena ada perusahaan yang menunggak gitu ya, tidak membayar gaji karyawan. Kalau kita lihat fenomena hari ini ada di perusahaan banyak ya, di klub-klub bola itu ada yang nunggak 7 bulan tidak dibayarkan payrollnya, penggajiannya, dan akhirnya
si efeknya ya si perusahaan itu didenda, ya didendanya disanksi gitu ya, disanksi dengan pengurangan poin selama 7 hampir 1 musim. Ya, jadi kalau misalkan si klub tersebut mengalami kemenangan beruntun selama 50 juga tetap akan minus gitu, karena itu efek daripada apa ya, tidak memastikan bahwa karyawan itu dia akan mendapatkan kompensasi yang akurat dan tepat waktu. Makanya kalau perusahaan tidak memberikan payroll yang baik, ya sistem penggajian yang baik, yang akurat dan tepat waktu, berarti ada resikonya nanti untuk perusahaan didenda lah, ya tidak dilanjutkan operasionalnya, itu tergantung dengan kebijakannya. Kemudian yang kedua itu adalah benefit, ya karena benefit itu adalah manfaat. Jadi manfaat yang dirasakan oleh karyawan di perusahaan ketika dia di perusahaan itu adalah ada nanti biasanya mencakup ke paket kompensasi, ya seperti tambahan asuransi kesehatan, ataupun nanti ada program pensiun kalau misalkan yang sudah uh, selesai masa jabatannya pensiunnya, ataupun nanti ada cuti berbayar. Itu benefit yang dirasakan oleh manfaat yang dirasakan oleh karyawan ketika di perusahaan. Jadi manfaat-manfaat yang menarik itu nanti bisa untuk meningkatkan ya kepuasan si karyawan, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah time management, ya. Time management itu adalah manajemen waktu, ya. Jadi bagaimana cara memaksimalkan karyawan agar karyawan itu betah di perusahaan, berarti kan tadi payroll, penggajiannya, benefit, manfaatnya, kemudian time managementnya, manajemen waktunya, yang nanti melibatkan pelacakan waktu kerja karyawan gitu ya. Kemudian bagaimana pengelolaan cutinya ataupun penjadwalan terkait dengan karyawan hadir, presensi presensi kehadirannya itu harus sudah di tahap keterlibatan strategik, ya, bukan tahap-tahap masih file personalia yang secara manual gitu ya. Jadi sudah menggunakan teknologi yang lebih canggih lagi gitu manajemen waktunya. Nanti sistem manajemen waktu yang efektif ini, ya tentunya ini bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerjanya. Kemudian cara memaksimalkan karyawan biar karyawan itu betah di perusahaan, yang keempat, personal cost planning. Jadi personal cost planning itu adalah perencanaan biaya personalia. Nah, di sini melibatkan perencanaan dan pengendalian biaya yang terkait dengan tenaga kerja. Di situ mulai nanti ada tahapan akuntabilitas pemerintahan, makanya ada undang-undang ketenaga kerjaan, ya, personal cost planningnya, termasuk anggaran gaji, kemudian tunjangan, biaya rekrutmennya berapa, itu kan harus diperhatikan dengan baik. Kemudian employee self service itu artinya layanan mandiri karyawan. Jadi nanti memberikan akses, ya. Jadi self service gitu ya. Employee self service itu memberikan akses kepada karyawan untuk mengelola informasi pribadi mereka seperti data penggajian ataupun itu kan harus harus diketik dengan baik, data penggajian, cuti, ataupun nantinya kan itu dilakukan secara online. Nah, kalau misalkan secara tertulis manual kan pastinya eh, apa ya yang secara tradisional tahapan-tahapan file personal ya itu kan tidak bisa disimpan secara hardbook gitu ya, hardbook, tapi kan bisa mungkin data karyawan itu lebih aman dimasukkan ke email, ataupun terkait dengan data penggajian, cuti, itu kan harus lebih bagus di website, di Google Drive biasanya yang lebih aman. Kemudian yang selanjutnya itu manajer self service. Jadi layanan
mandiri manager. Nah, di sini memberikan memberikan ada akses kepada manajer untuk mengelola informasi tim. Ya, tim siapa? Timnya mereka. Jadi kan nanti di sana di perusahaan itu kan ada tim. Ya, tim misalkan departemen khusus di bidang rekrutmen karyawan, berarti kan dia harus bisa mengelola informasi ini nih karyawan yang cocok masuk di perusahaan kita. Jadi tidak asal semua karyawan diterima kemudian dari 100 orang itu terima semua. Nah, itu kebanyakannya biasanya yang dari 2000 pelamar karyawan, ya biasanya 2000 pelamar karyawan, jadi yang diambilnya itu tidak 2000-nya. Ya maksudnya yang diambilnya 10-nya. Jadi ada apa ya? Di situ ada layanan mandiri manajernya yang bisa memberdayakan manajer untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan efektif. Oke, ini fix nih, misalkan karyawannya sudah cocok, kita tempatkan di bagian head officer, misalkan di bagian cleaning service. Jadi uh, manajer itu sudah bisa membuat keputusan yang lebih cepat dan efektif. Itu manajer self service. Kemudian yang selanjutnya itu ada training dan event manajemennya. Jadi ada pelatihan, model pelatihan, manajemen dan acara. Biasanya kan ada orang yang di tim event manajemennya. Biasanya kan dia melibatkan perencanaan ataupun pelaksanaan program pelatihan. Misalkan pelatihan terkait dengan pengembangan karyawan, ya seminar-seminar karyawan terkait dengan pemeliharaan karyawan, cara memelihara karyawan itu ya dengan pelatihan-pelatihan tersebut. Ya, nanti mencakup juga pengelolaan acara perusahaan seperti seminar, konferensi itu kan ada pelatihan dan event management, bagian-bagian terkhusus gitu. Kemudian personal development, jadi mengembangkan secara personalia. Pengembangan personalia itu berarti lebih ditujukan kepada si karyawan itu sendiri. Ya, misalkan fokus pada pengembangan karir karyawan yang karirnya di bidang operasional, ya dia bisa difokuskan di situ. Melalui program apa? Nanti kan ada program mentoring ataupun pelatihan, promosi jabatan. Ya, dilihat dari job deskripsinya, job spesifikasinya, apakah bagus, nanti bisa dinilai kinerjanya. Kemudian membantu karyawan mencapai potensi penuh. Ya, jadi untuk apa? Tuh ya harapannya adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian recruiting. Nah, ini sudah mulai electronic recruitment. Jadi rekrutmen elektronik istilahnya. Jadi itu udah menggunakan teknologi yang canggih. Untuk siapa? Untuk merekrut karyawan baru. Misalkan uh, ada lowongan pekerjaan itu disebarkan melalui bukan pelampet lagi yang ditempelkan di mading. Itu udah model zaman ya tahapan personalia itu yang udah jadul banget ya. Jadi bisa melalui situs website ataupun platform media sosial itu kan dia menggunakan e-recruitingnya menggunakan itu. Kemudian tujuannya untuk apa? Ya pasti diharapkan ya tujuannya untuk jangkauan rekrutmen yang lebih luas dan mempercepat proses rekrutmen juga nantinya. Itu ya. Kemudian cara memaksimalkan karyawan biar karyawan itu juga termotivasi di perusahaan ya dengan talent management. Ya, talent management itu manajemen bakat. Ya, nanti kan melibatkan diidentifikasi dulu, pengembangan dulu dikembangkan, kemudian dilihat retensi apa karyawan berbakat di bidang apa. Kalau misalkan di bidang seni ya biasa bisa dia di apa di ditempatkan di bidang tersebut. Memastikan juga nanti perusahaan itu memiliki tenaga kerja yang kompeten ahli di bidangnya untuk mencapai tujuan strategi. Biasanya ada secara khusus misalkan karena dia mempunyai ide-ide yang cemerlang, brilian, biasanya suka diikutkan rapat yang memang secara fungsi jabatannya
di atas dia, kemudian dia dipromosikan jabatannya dikarenakan dia punya selalu memberikan masukan-masukan yang lebih benefit dan manfaat untuk si perusahaan tersebut. Kemudian organizational management, artinya manajemen organisasi. Nah, di sini melibatkan ya ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, kemudian ada pengendalian. Jadi lebih ke tugas seorang manajer karena ada pengawasan di situ, pengendalian struktur organisasinya ataupun memastikan nanti organisasi itu beroperasi secara efisien dan efektif gitu ya. Jadi itu ya yang bisa disampaikan terkait dengan manajemen poin yang memang perlu kalian ketahui. Sebenarnya ada 5 poin, tapi yang perlu kalian ketahui itu basicnya ya, dasarnya dulu terkait dengan maximizing your human capital management. Jadi caranya memaksimalkan karyawan, karena karyawan itu sebagai aset yang berharga di perusahaan, berarti harus melewati siklus 11 komponen tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalaupun belum ada yang paham silahkan tanya, bisa melewati WA ataupun ketika pas luring. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.